Pada video ini kita akan membahas tentang teknologi elektrifikasi, hidrolik cerdas, dan material modern pada alat berat. Pertama adalah elektrifikasi alat berat. Nah, elektrifikasi alat berat merupakan salah satu tren paling signifikan dalam industri konstruksi, pertambangan, kemudian ada kehutanan, dan infrastruktur yang modern ya. Jika selama 50 tahun terakhir seluruh alat berat mengandalkan teknologi diesel konvensional, perubahan besar mulai terjadi ketika berbagai negara menerapkan standar emisi ketat. Ada Tier 4 Final Stage 5. Meningkatnya harga bahan bakar serta tuntutan efisiensi operasional jangka panjang. Nah, perusahaan-perusahaan global seperti Volvo, Komatsu, Caterpillar, Bobcat, Liebherr, dan Hitachi ya, perusahaan-perusahaan alat berat ini, kini berlomba mengembangkan electric construction machinery sebagai solusi masa depan. Elektrifikasi tidak sekadar mengganti mesin diesel dengan motor listrik. Pendekatan ini jauh lebih strategis karena mempengaruhi desain struktur alat, sistem kendali, kemudian ada manajemen energi, integrasi sensor, hingga keseluruhan ekosistem operasional di lapangan. Tantangan seperti kapasitas baterai, waktu pengisian, durabilitas, dan keunggulan torsi harus diperhatikan secara simultan, secara bersamaan. Untuk apa? Untuk menghasilkan alat yang reliable ya, kemudian sepanjang jam kerja, reliable penuh ya. Dalam konteks akademik ya, mahasiswa itu perlu memahami bahwa electrification adalah transformasi fundamental yang menggabungkan disiplin termodinamika, kemudian ada elektromagnetik, ada electronic power, sistem kontrol, dan ergonomi operatornya. Karena itu, bagian ini disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, mulai dari contoh produk nyata, arsitektur sistem, strategi energi, hingga perbandingan performa terhadap mesin diesel. Pertama, electric excavator ya, electric excavator. Nah, studi kasusnya. Nah, Volvo produknya itu Volvo EC230 Electric. Volvo Construction Equipment menjadi pelopor dalam pengembangan ekskavator elektrik skala menengah. Volvo EC230 Electric tadi adalah salah satu unit yang paling berkembang dan dipakai di berbagai proyek konstruksi urban, terutama di negara-negara Eropa, Korea, dan Tiongkok. Spesifikasi umumnya ya, bobotnya itu 23-25 ton, motor listriknya lebih dari 150 kW, kapasitas baterainya kurang lebih 264 kW, waktu operasi 4-5 jam untuk mode kerja berat dan 6-8 jam untuk mode campuran. Sistem pengisiannya fast charging 150 kW dan onboard charger. Unit ini dikenal mampu memberikan performa setara ekskavator diesel 22,26 ton. Torsi instan motor listrik memberikan respon yang cepat ketika operator melakukan gerakan boom, arm, atau swing. Apa sih keunggulan teknis Volvo EC230 Electric ini? Pertama, zero emission operation ya, tidak ada emisi CO2, emisi NOx atau PM. Kemudian noise-nya level suara itu jauh lebih rendah, antara 10-20 dB lebih halus dibanding diesel. Kemudian keunggulan lainnya adalah efisiensi energi tinggi. Motor listrik itu dapat mencapai 90-95%. Kemudian biaya per jam operasi lebih murah karena tidak memerlukan solar filter oil atau maintenance mesin. Kemudian ada regeneratif energi. Energi dari swing atau penurunan boom bisa kembali ke baterai. Tantangan, investasi awalnya ya 2 kali harga diesel ya, mahal sekali ini. Kemudian membutuhkan infrastruktur charging di lokasi kerja. Kemudian tantangan lainnya ya durasi kerjanya terbatas untuk proyek pertambangan skala besar. Meski demikian, tren ini menunjukkan bahwa alat berat bertenaga listrik akan menjadi standar global dalam 10-15 tahun mendatang. Kemudian ada Komatsu Electric Series.
Komatsu juga tidak tertinggal dalam pengembangan ekskavator elektrik. Salah satu model yang dikenal adalah Komatsu 20 ton kelas elektrik ekskavator yang bermitra dengan perusahaan baterai Proterra. Fiturnya apa? Keunggulannya, baterainya modular baterai pack. Maksudnya apa? Mudah diganti dan mempermudah operasional 24 jam. Kemudian pakai liquid cooling system untuk menjaga suhu baterai tetap optimal. Kemudian high power permanent magnet motor yang memberikan torsi sangat besar. Kemudian smart control system, yaitu terintegrasi dengan IoT Comtrax untuk memonitor baterai, suhu, dan jam kerja. Komatsu ini lebih fokus pada baterai swap ya, pergantian baterai itu, baterai swap system yang memungkinkan alat bekerja tanpa perlu menunggu waktu charging lama, sehingga pendekatan ini sangat cocok untuk proyek yang memerlukan jam kerja intensif. Kemudian ada merek Bobcat T7X, yaitu fully electric compact truck loader. Bobcat T7X adalah tonggak sejarah karena merupakan compact track loader ya, CTL pertama yang 100% elektrik tanpa sistem hidrolik konvensional sama sekali. Fitur unit Bobcat T7X yaitu Zero Hydraulic System diganti dengan Electromechanical Actuator, kemudian 95% lebih efisien daripada CTL diesel konvensional, sangat senyap, cocok untuk area perumahan atau pekerjaan malam hari, dan cocok untuk daerah urban yang membutuhkan zero emission. Implikasi teknologinya apa? Penghapusan hidrolik itu mengurangi potensi kebocoran oli, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi komponen maintenance. Konsep ini berpotensi diadopsi alat berat lain, tapi mungkin kekuatannya lebih tinggi daripada hidrolik ya, karena hidrolik konversi tonnya itu sangat tinggi. Kemudian ada hybrid diesel elektrik, yaitu Komatsu HB215. Hybrid tidak berarti full elektrik. Pendekatan hibrida tetap menggunakan mesin diesel tetapi dilengkapi motor listrik, ultrakapasitor atau baterai pack untuk mendukung efisiensi energi. Contohnya ya Komatsu HB215LC2 Hybrid. Ekskavator hybrid Komatsu telah digunakan sejak lebih dari 10 tahun dan terbukti menurunkan konsumsi bahan bakar 15-25% dibanding diesel murni. Konsep hybridnya Komatsu ini apa? Misal 1, swing motor generatif, energi saat swing diregenerasi ke kapasitor. Electric motor assist, membantu engine ketika beban tinggi. Kemudian ada ultra kapasitor, menyimpan energi cepat dan memberikan respon instan. Kemudian ada fuel reduction system, engine tidak bekerja terlalu berat. Dan keunggulannya ya efisiensinya meningkat, komponen tidak banyak berubah dari diesel, lebih mudah diterima di pasar ya daripada electric full. Kemudian menurunkan emisi CO2 tetapi nyaman untuk lokasi terpencil. Oke. Kemudian kita berlanjut lagi ke baterai pack dan sistem pengisian. Jenis baterai pack. Pertama ada lithium ion NMC, nikel, mangan, kobalt. Paling umum ya baterai ini, densitas energi tinggi. Baterai lithium ion NMC adalah jenis paling umum pada kendaraan listrik dan alat berat modern. Nah, keunggulannya itu terletak pada densitas energi tinggi sehingga mampu menyimpan energi besar dalam ukuran kompak. Baterai ini memberikan tenaga kuat untuk operasi berat seperti menggerakkan pompa hidrolik atau bom ekskavator. Nah, NMC juga mendukung fast charging sehingga downtime lebih rendah. Namun, NMC cenderung lebih mahal, lebih sensitif terhadap suhu tinggi, dan memiliki risiko thermal runaway, panas ya, sehingga membutuhkan sistem pendingin yang baik. Meski begitu, NMC tetap menjadi standar industri untuk alat berat yang membutuhkan tenaga dan tentu saja ya durasinya kerja panjang. Setelah lithium ion NMC ada lithium iron phosphate LFP. Ini lebih aman dan lebih awet untuk siklus tinggi. Baterai lithium iron phosphate dikenal karena keamanan tinggi, umur panjang, stabilitas suhu. LFP memiliki risiko panas berlebih sangat rendah sehingga cocok untuk alat berat yang terus-menerus bekerja seperti forklift, loader, dan ekskavator. Nah, keunggulan utamanya apa? Adalah cycle life sangat panjang, yaitu 3.000 sampai 6.000 siklus, dan biaya lebih murah karena tidak menggunakan kobalt atau nikel.
Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah densitas energi lebih rendah, membuat ukuran baterai itu lebih besar daripada lithium NMC tadi. Namun, untuk alat berat yang memiliki ruang luas, LFP sangat ideal karena aman, awet, dan ekonomis. Nah, yang masa depan ini apa baterainya? Yaitu solid state baterai. Nah, solid state baterai itu menawarkan kapasitas lebih besar dan pengisian cepat. Solid state battery merupakan teknologi masa depan yang menggunakan elektrolit padat, sehingga jauh lebih aman dan stabil. Baterai ini menawarkan densitas energi 2-3 kali lebih besar dibandingkan NMC dan LFP, memungkinkan alat berat beroperasi lebih lama dengan baterai lebih ringan. Nah, solid state ini juga mendukung pengisian sangat cepat, berpotensi 0-80% itu cuma dalam 20 menit loh, ya sangat cepat ya. Nah, selain itu, umur pakaiannya juga lebih panjang karena reaksi kimia lebih stabil. Namun, kelemahannya, teknologi ini belum diproduksi massal karena biaya dan tantangan teknis. Mungkin diperkirakan solid state akan menjadi standar industri tahun 2030 sampai 2035. Oke ya, sekarang kita lanjut ke manajemen thermal. Baterai pack pada alat berat listrik membutuhkan sistem pendinginan aktif untuk menjaga suhu tetap stabil selama operasi. Metode yang umum digunakan itu meliputi liquid cooling, refrigeran cooling, dan air cooling, tergantung kebutuhan daya dan kondisi kerja. Tanpa manajemen panas yang baik, ya tentu saja temperatur baterai dapat meningkat saat proses pengisian cepat atau saat alat bekerja dengan beban berat, sehingga mempercepat degradasi sel atau kerusakan sel. Kemudian ya menurunkan kapasitas dan memperpendek umur pakai baterai. Nah, sistem pendingin aktif itu untuk memastikan performa tetap optimal, mencegah risiko overheating, dan meningkatkan efisiensi energi serta menjaga keamanan operasi alat berat elektrik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, liquid cooling. Liquid cooling itu menggunakan cairan pendingin glycol water yang dialirkan melalui pipa di sekitar sel baterai. Metode ini sangat efektif karena perpindahan panasnya tinggi, cocok untuk alat berat dengan beban besar dan fast charging. Suhu baterai tetap stabil sehingga umur pakai meningkat dan proses overheating menurun. Nah, itu liquid cooling. Nah, sekarang refrigeran cooling. Refrigeran cooling menggunakan refrigeran AC yang langsung bersentuhan dengan modul baterai. Sistem ini memiliki kemampuan pendinginan yang paling kuat, ideal untuk operasi ekstrim atau ya baterai yang berkapasitas sangat besar ya. Teknik ini menjaga temperatur sangat stabil sehingga mendukung fast charging intensif, mencegah degradasi thermal pada lingkungan yang suhunya tinggi. Kemudian yang terakhir air cooling ya. Tadi ada liquid cooling, refrigeran cooling, dan sekarang air cooling. Udara ya. Air cooling itu memakai aliran udara baik alami maupun menggunakan kipas untuk membuang panas dari baterai pack. Nah, sistem ini sederhana, murah dan mudah dirawat, tapi efektivitasnya lebih rendah dibanding liquid dan refrigeran cooling di atas tadi, sehingga cocok untuk alat berat berdaya sedang atau kondisi yang ya tidak terlalu panas gitu ya. Kemudian kita lanjut ya. Bagaimana charging optionnya? Nah, charging option ada beberapa, misalnya AC charging itu 8-10 jam. AC charging menggunakan arus bolak-balik dengan daya rendah menengah. Waktu pengisian relatif lama, sekitar 8-10 jam, sehingga cocok digunakan di depo, workshop, atau saat alat berat tidak beroperasi semalaman. Biaya instalasi lebih murah dan aman untuk pemakaian harian yang tidak membutuhkan pengisian cepat. Nah, itu AC charging, tapi 8-10 jam. Kemudian DC fast charging, itu 1-2 jam toh. DC fast charging memakai arus searah berdaya tinggi langsung ke baterai. Pengisiannya jauh lebih cepat, sekitar 1-2 jam, sehingga ideal untuk proyek konstruksi yang membutuhkan downtime minimal. Charger ini membutuhkan infrastruktur kuat, kemudian sistem pendingin baterai yang baik, dan kemudian ya bisa digunakan pada alat besar berkapasitas tinggi. Setelah ada AC charging, DC fast charging, kemudian baterai swapping, yaitu cuma 5-10 menit ya, ganti-ganti baterai aja. Baterai swapping itu mengganti baterai pack kosong dengan yang terisi penuh dalam 5-10 menit. Metode ini menghilangkan waktu charging, sangat ideal untuk flat besar atau operasi non-stop. Membutuhkan desain baterai modular, fasilitas penyimpanan baterai cadangan, serta manajemen pergantian yang standar.
Oke, kemudian terakhir itu ada mobile charging truck. Untuk lokasi terpencil, mobil charging truck adalah truk pengisi daya yang membawa generator atau baterai bank besar ke lokasi terpencil. Digunakan ketika tidak ada akses listrik tetap. Nah, solusi ini fleksibel, mampu mengisi alat berat di kawasan tambang, hutan, atau proyek remote tanpa menunggu pembangunan infrastruktur charging permanen. Nah, kemudian efisiensi energi dalam alat berat. Elektrifikasi itu bisa meningkatkan efisiensi itu hingga 40-60%. Karena apa? Yang pertama, motor listrik jauh lebih efisien. Motor listrik itu memiliki efisiensi 85-95%, sedangkan mesin diesel hanya 35-45%. Energi dari baterai hampir langsung berubah menjadi gerak, sementara diesel kehilangan energi panas. Energi sebagian panas, gesekan, dan pembakaran tidak sempurna. Kemudian kelebihannya lagi? Tidak ada idling losses. Alat berat diesel itu sering menyala sambil diam idle hingga 30-50% waktu kerja. Nah, motor listrik 0% konsumsi saat idle. Energi digunakan hanya ketika alat bergerak atau mengangkat beban. Nah, kemudian apalagi keuntungannya? Regenerative braking atau energy recovery. Energi saat boom turun atau alat berhenti dapat dikembalikan ke baterai. Diesel tidak bisa memanen energi ini, sehingga energi hilang sebagai panas. Nah, kemudian sistem hidrolik lebih efisien. Elektrifikasi itu memungkinkan electro-hydraulic system, smart valve, dan kontrol presisi. Artinya, pompa itu hanya bekerja sesuai kebutuhan, bukan terus berputar seperti pada diesel. Kemudian eliminasi kerugian mekanis. Tidak ada gearbox kompleks, tidak ada bel atau sistem transmisi besar yang menyebabkan kehilangan energi. Nah, sistem penggerak menjadi direct drive. Nah, itulah keuntungannya. Kemudian ya kita lanjut ke sistem hidrolik modern, smart hydraulic. Sistem hidrolik itu adalah jantung alat berat. Hampir seluruh gerakan boom, arm, bucket, swing, travel, blade, atau undercarriage mengandalkan energi hidrolik. Namun, teknologi hidrolik modern sudah sangat berbeda dibanding 20 tahun yang lalu. Karena smart hydraulic itu menggabungkan electro-hydraulic actuator, smart valve, load sensing system, energy recovery system, sensor, dan kontrol elektronik. Nah, teknologi ini membuat alat berat lebih hemat energi, lebih presisi, dan lebih responsif. Nah, kita bahas pertama satu-satu ya, electro-hydraulic actuator. Elektrohidrolik aktuator itu adalah kombinasi motor listrik plus pompa hidrolik plus silinder dalam satu unit kompak. Pada eksavator modern, elektrohidrolik aktuator digunakan untuk menggerakkan boom, arm, dan attachment. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya ada beberapa. Satu, presisi tinggi karena dikendalikan elektronik dan sensor. Gerakan alat berat lebih halus dan akurat karena dikontrol komputer. Sensor memberi informasi real time sehingga alat tahu kapan harus bergerak cepat, pelan, atau berhenti dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah mengurangi kebocoran hidrolik. Sistem modern yang menggunakan komponen yang lebih rapat dan dikontrol elektronik. Nah, saya ulangi, sistem modern menggunakan komponen yang lebih rapat dan dikontrol elektronik sehingga tekanan tidak berlebihan. Ini membuat oli hidrolik lebih sedikit bocor dibandingkan sistem lama yang masih manual. Kemudian apalagi keunggulannya yang ketiga adalah efisiensi lebih tinggi. Pompa hanya aktif saat dibutuhkan. Kalau sistem lama pompa terus bekerja, di sistem modern pompa menyala hanya ketika diperlukan. Jadi energi tidak terbuang percuma. Baterai atau bahan bakar lebih hemat. Kemudian keunggulannya lain apa? Respon lebih cepat. Karena dikendalikan elektronik, perintah dari joystick atau kontrol langsung diteruskan ke aktuator. Hasilnya boom, bucket, atau lengan alat berat bergerak lebih cepat dan sigap. Kemudian keunggulan kelima, mudah diintegrasikan dengan AI atau sistem cerdas. Karena semua sudah digital, komputer atau AI mudah membantu mengatur kecepatan, sudut, beban, atau bahkan menganalisis kondisi kerja. Nah, ini membuat alat berat lebih aman, efisien, dan pintar. Nah, Electronic Hydraulic Actuator memungkinkan desain alat berat tanpa sistem hidrolik besar seperti pada Bobcat T7X ya. Ini contohnya gambar Bobcat
T7X. Kemudian smart hidrolik apalagi selain elektrohidrolik aktuator adalah smart valve atau proportional and load and sensing. Apa itu? Nah, proportional valve adalah jenis katup hidrolik modern yang tidak bekerja secara on-off seperti saklar lampu. Pada sistem lama, ketika valve dibuka, aliran fluida langsung penuh. Ketika ditutup, langsung berhenti. Akibatnya, gerakan alat berat bisa terasa kasar. Pada proportional valve, aliran fluida bisa diatur bertahap, misalnya 10%, 30%, atau 80% sesuai kebutuhan. Cara kerjanya memakai sinyal listrik dari joystick yang diterjemahkan menjadi posisi valve yang lebih presisi. Hasilnya apa? Nah, hasilnya operator dapat menggerakkan boom atau bucket dengan halus, lembut, dan akurat, sehingga pekerjaan lebih rapi, aman, dan efisiensi. Analoginya yaitu proportional valve itu bekerja seperti keran air. Kita bisa membuka keran sedikit, air keluar pelan, kemudian membuka setengah, air sedang, atau membuka penuh air deras. Semuanya bisa diatur secara bertahap. Sedangkan valve konvensional itu seperti keran lama yang cuma dua posisi, buka penuh atau tutup total. Nah, tidak ada pilihan tengahnya. Jadi keunggulannya saya simpulkan itu smooth operation, presisi tinggi, hemat energi, dan cocok untuk ekskavator yang membutuhkan koordinasi gerakan kompleks. Nah, sekarang tentang load sensing valve. Load sensing valve itu apa? Load sensing valve adalah teknologi pada sistem hidrolik yang bisa merasakan seberapa berat pekerjaan yang sedang dilakukan alat berat. Jika beban yang diangkat ringan, sistem akan memberitahu pompa agar menurunkan tekanan, sehingga energi tidak terbuang. Jika beban berat, pompa otomatis menaikkan tekanan supaya alat tetap kuat dan tidak tersendat. Teknologi ini mirip seperti manusia yang tidak perlu mengeluarkan tenaga penuh untuk mengangkat beban berat, barang ringan, tetapi baru mengeluarkan tenaga lebih besar ketika mengangkat berat. Saya ulangi ya, teknologi ini mirip seperti manusia yang tidak perlu mengeluarkan tenaga penuh untuk mengangkat beban ringan, tetapi baru mengeluarkan tenaga lebih besar ketika mengangkat beban berat. Dengan cara kerja seperti ini, alat berat menjadi lebih hemat energi, tidak cepat panas, dan komponen hidroliknya lebih awet. Load sensing membantu mesin bekerja secara pintar dan efisiensi tanpa pemborosan tenaga. Keuntungan load sensing apa? Mengurangi panas fluida hidrolik, menghemat bahan bakar hingga 10-15%, memperpanjang umur komponen, dan kontrol gerakannya lebih stabil. Teknologi LS ini ya banyak digunakan pada ekskavator, wheel loader, dan motor grader yang modern ya. Kemudian, energy recovery system dalam sistem hidrolik. Pertama, regenerative boom lowering. Ketika bom ekskavator diturunkan, sebenarnya ada energi potensial yang bergerak turun karena gaya gravitasi. Pada sistem biasa, diesel ya, energi ini terbuang sebagai panas. Namun pada sistem regeneratif, energi turun. Ini diubah kembali menjadi energi hidrolik dan disimpan di akumulator. Prinsipnya mirip regenerative braking pada mobil listrik, di mana energi saat pengereman disimpan kembali ke baterai. Hasilnya apa? Hasilnya ya alat lebih hemat energi, karena sebagian tenaga yang biasanya hilang itu bisa digunakan lagi. Kemudian ada swing energy recovery. Saat bagian atas ekskavator berputar, swing, lalu berhenti tiba-tiba, ada energi putar yang biasanya hilang menjadi panas. Dengan teknologi swing energy recovery, motor swing dapat mengambil kembali energi putar tersebut dan menyimpannya. Energi ini kemudian dipakai lagi saat ekskavator mulai berputar ke arah lain. Jadi, alat ini tidak terlalu harus mengambil energi baru dari pompa. Ini membuat operasi lebih hemat, terutama ketika ekskavator sering bolak-balik melakukan swing. Kemudian akumulator base recovery. Akumulator adalah tabung khusus yang menyimpan energi tekanan dari sistem hidrolik seperti power bank untuk oli bertekanan, ya, power banknya. Ketika pompa menghasilkan kelebihan tekanan, energi itu disimpan di akumulator. Lalu saat alat membutuhkan tenaga ekstra, akumulator akan melepaskan energi tekanan tersebut sehingga pompa tidak harus bekerja keras sendirian.
Dengan cara ini, konsumsi energi lebih kecil, komponen lebih awet, dan gerakan alat berat menjadi lebih responsif. Kemudian integrasi smart hidrolik dengan elektrifikasi. Elektrifikasi pada alat berat berarti sistemnya digerakkan oleh motor listrik, bukan mesin diesel. Motor listrik bisa dikontrol sangat presisi, ibaratnya seperti memakai joysticknya yang sangat halus dan akurat. Karena itu, elektrifikasi sangat cocok dipadukan dengan smart hidrolik, yaitu sistem hidrolik pintar yang memakai sensor dan komputer untuk mengatur tekanan dan aliran fluida. Di masa depan, alat berat kemungkinan akan memakai kombinasi teknologi berikut, yaitu pertama, elektronik hidrolik aktuator, yaitu aktuator hidrolik yang dikendalikan listrik. Ini lebih cepat dan lebih halus. Kemudian digital hidrolik valve, katup digital yang bisa mengatur aliran secara presisi seperti memutar volume dengan level detail tinggi. Kemudian ada AI based control, kecerdasan buatan yang bisa mengatur gerakan agar lebih efisien dan aman. Kemudian ada full electric powertrain. Nah, ini seluruh tenaga alat berasal dari listrik, bukan bahan bakar fosil lagi. Gabungan semua teknologi ini membuat alat berat masa depan lebih efisien, lebih kuat, lebih responsif, dan lebih ramah lingkungan, sambil mengurangi polusi dan konsumsi energi. Nah, sekarang kita akan membahas bagian akhir, yaitu material dan struktur modern pada alat berat. Pertama ya, material adalah bagian yang paling penting dalam pembuatan alat berat. Ekskavator 30 ton modern tidak lagi memakai baja biasa karena alat berat harus kuat, awet, dan mampu menahan beban besar setiap hari. Karena itu digunakan sebagai material khusus seperti HSLA steel, baja ringan tetapi sangat kuat, membuat rangka alat tidak terlalu berat. Kemudian ada high strength structure steel, baja berkekuatan tinggi untuk bagian yang menahan beban besar ya seperti boom dan arm. Kemudian ada composite material, yaitu campuran bahan seperti fiberglass atau karbon yang ringan tetapi kuat. Kemudian ada wear resistant steel, yaitu baja tahan aus untuk bucket agar tidak cepat rusak saat mengali tanah atau batu. Kemudian ada cermet atau ceramic metal, yaitu campuran keramik dan logam, sangat keras dan tahan gesekan. Dengan material modern ini, alat berat bisa dibuat lebih ringan, lebih kuat, lebih hemat bahan bakar, dan lebih awet. Nah, ini membuat ekskavator masa kini bekerja jauh lebih efisien dan mampu bertahan lama di kondisi yang ekstrim. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. HSLA steel atau high strength low alloy. Pengertiannya apa? HSLA adalah baja yang memiliki kekuatan tinggi tetapi kandungan alloy rendah. Nah, ini memungkinkan material lebih ringan tetapi lebih kuat, tetap kuat. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya kekuatan tariknya tinggi, kemudian ketahanannya korosinya juga baik, kemudian bobotnya lebih ringan 10-20% dari baja karbon ya. Juga cocok untuk boom, arm, undercarriage, dan frame. Kemudian setelah HSLA ada composite structure pada alat berat. Penggunaan komposit, beberapa bagian alat berat kini menggunakan fiber reinforced polymer FRP atau carbon composite, contohnya cover engine, kabin pad, guard plate, panel body. Keunggulannya apa? Lebih ringan, tidak korosif, meningkatkan efisiensi alat berat, dan desain kompleks itu lebih mudah dibuat dengan ini. Kemudian ada lagi wear resistant part atau keramik metal composite. Wear resistant part itu digunakan untuk area kontak dengan material abrasif, misalnya bucket tip, cutting edge, wear plate, crusher komponen. Nah, material yang digunakan ini adalah keramik metal composite, cermet atau singkatannya ya, yaitu kombinasi logam dan keramik. Nah, keunggulan cermet apa? Keunggulannya itu sangat keras, tahan temperatur tinggi, umur pakai 5-10 kali lebih lama dari baja biasa, dan cocok untuk tambang batu, nikel, dan batu bara. Oke, sekarang kita menginjak ke bagian yang terakhir ya, struktur modern dan optimasi desain. Nah, kita akan mempelajari Finite Element Analysis (FEA). Apa itu FEA? FEA itu adalah metode komputer untuk mengetes kekuatan sebuah desain tanpa harus membuatnya dulu di dunia nyata.
Ibaratnya seperti simulasi yang menunjukkan bagian mana yang kuat, lemah, atau berisiko patah ketika diberi beban. FEA itu bekerja dengan cara membagi sebuah komponen menjadi ribuan bagian kecil disebut elemen. Nah, komputer kemudian menghitung bagaimana tiap elemen tersebut mengalami tekanan, mengalami deformation, atau mengalami fatigue atau kelelahan material. Nah, apa aja yang dianalisis pada alat berat? Yaitu pertama adalah menghitung stres pada boom arm. Boom ekskavator itu sering menahan beban besar. FEA digunakan untuk melihat apakah lengan akan melengkung atau patah saat menggali. Nah, contohnya ya, boom dibagi menjadi ribuan mesh kecil ya di FEA, elemen kecil atau mesh kecil, lalu diberikan beban 5 ton untuk melihat titik merahnya, stres tingginya, dan titik biru, stres rendah. Nah, itu satu, menghitung stres pada bom. Kemudian optimasi frame. Frame adalah rangka utama alat. Dengan FEA, engineer bisa mencari bagian yang tidak terlalu tebal. Contoh desainnya, frame itu diuji virtual saat alat menabrak batu atau membawa beban berat. Itu optimasi frame. Kemudian mengurangi bobot. Dengan mengetahui area yang tidak menanggung beban besar, engineer bisa mengurangi ketebalan material agar lebih ringan. Contohnya lubang-lubang ringan, lightening holes, ditambahkan pada set frame ekskavator sehingga untuk memperingan dari bebannya itu. Kemudian meningkatkan durabilitas. FEA itu membantu menemukan bagian yang rawan retak setelah penggunaan lama. Nah, contohnya apa? Contohnya desain bucket itu diperkuat dengan plate tambahan pada area yang sering gesekan. Sekarang setelah finite element analysis, kita membahas desain modular. Nah, desain modular adalah cara merancang alat berat agar terdiri dari bagian-bagian atau modul yang bisa dilepas pasang. Nah, seperti Lego lah ya. Setiap modul memiliki fungsi sendiri sehingga perawatan dan penggantian komponen itu jauh lebih mudah. Pada alat berat, pada alat modern, desain modular membuat mesin lebih cepat diperbaiki, lebih fleksibel, dan bisa disesuaikan dengan berbagai pekerjaan. Mengapa desain modular itu dipakai? Pertama, mudah maintenance-nya. Jika salah satu bagian rusak, teknisi tidak perlu membongkar seluruh mesin, cukup melepas modul yang bermasalah. Misalnya, modul hidrolik pump box pada ekskavator itu bisa dilepas sebagai satu unit. Kemudian ini diperbaiki, lalu dipasang kembali. Kemudian pada modular, penggantian komponen itu jauh lebih cepat. Komponen yang aus atau rusak itu bisa diganti dalam bentuk modul tanpa bongkar total. Contohnya, modul baterai pack pada ekskavator listrik dapat diganti set lengkap, bukan per sel. Kemudian yang ketiga, modular itu penyesuaian attachment lebih mudah. Nah, desain modular itu membuat alat bisa dipasang di berbagai attachment sesuai kebutuhan proyek. Misalnya, quick coupler pada ekskavator memungkinkan mengganti bucket, breaker, grapple hanya dalam hitungan menit. Nah, intinya apa? Dengan desain modular, alat berat itu menjadi lebih efisien, lebih fleksibel, lebih mudah dirawat, dan cocok untuk berbagai jenis pekerjaan.